Belum ketamban kalau tidak membawa pulang nanas. Begitu ucap sebagian wisatawan ketika mengunjungi wilayah ini. Nanas kerap dilekatkan sebagai identitas Kecamatan Tamban. Namun, tak banyak yang tahu bahwa sebagian besar nanas itu justru tumbuh subur di wilayah lain. Salah satunya Desa Jelapat II, Kecamatan Mekarsari. Jelapat II adalah desa yang hidup dalam ritme sederhana. Warganya bekerja, berbincang, dan bertahan di tengah keterbatasan yang jarang disorot. Di balik keseharian itu, tersimpan cerita tentang usaha panjang, harapan, dan potensi yang tak selalu berjalan semulus bayangan orang luar. Jadi masyarakat Jelapat memang 100% hampir 100% bergantung dengan pertanian. Dari pertanian ini memang masyarakat kami untuk sektor ekonomi, pendapatan ekonominya memang kategori sangat rendah. Kenapa? Ya itu tadi, karena masyarakat kami hanya bergantung pada pertanian padi yang 1 tahun sekali. Jadi memang sebenarnya nanas di Jelapat II ini memang awal mulai itu belum ada, tapi di satu tetangga. Desa Tinggiran Darat. Nah, dari desa Tinggiran Darat itulah ketika masyarakat Tinggiran Darat itu mereka tidak menanam padi, tapi dengan menanam nanas tadi, tapi kehidupan ekonomi mereka jauh lebih bagus. Nah, melihat hal tersebut, jadi masyarakat kami yang terutama di wilayah ET 9 dan 10, karena mereka berdekatan nih dengan Tinggiran Darat, akhirnya mereka mencoba ikut menanam tadi, dan alhamdulillah dengan jarak yang sangat dekat mereka bisa belajar cara menanam dan segala macamnya. Akhirnya mereka pun merasakan hasilnya. Tak sekadar melihat potensi yang ada, pemerintah desa turun langsung membekali warga agar beralih dari padi menuju budidaya nanas yang lebih menjanjikan. Langkah ini pun didukung penuh oleh gabungan kelompok tani. Walau harus menyiasati besarnya biaya pengelolaan lahan, mereka tetap optimis bahwa dari tanah Jelapat II, nanas akan tumbuh menjadi tumpuan kesejahteraan yang baru. Iya, kalau untuk menanam nanas ini adalah sebuah kegiatan yang sudah membudaya di Desa Jelapat II. Di samping kegiatan utama adalah pertanian. Namun tak kalah penting, kebun nanas ini adalah merupakan suatu potensi yang sangat menjanjikan, bahkan membuktikan. Karena hasil dari kebun nanas ini, kalau kita kalkulasikan dengan hasil pertanian lebih besar daripada pertanian. Namun, untuk biaya pengolahannya, pembuatan biddingan itu yang lebih tinggi. Biaya awalnya yang lebih tinggi. Dan alasan kami mempertahankan kenapa harus mengembangbiakan perkebunan nanas ini, karena menambah penghasilan ekonomi kami. Jadi istilah kata itu tumpang sari. Nah, di samping padi, sebagai pekerjaan pokok, kebun juga itu adalah sampingan. Dan kalau masalah hasil, lebih membuktikan nanas daripada padi. Semangat mengolah nanas ternyata tak berhenti di tepian kebun. Dari tangan para kelompok wanita tani, buah segar ini mulai disulap menjadi beragam produk olahan. Semua berawal dari niat sederhana, memastikan hasil panen tak sia-sia, sekaligus membuka nafas baru bagi perekonomian di Desa Jelapat II. Produk olahan kami mulai 2022 yang aktif. 2022 olahannya itu ada manisan, ada jelly, ada selai, ada sirup, dan juga dodol. Dodol itu memerlukan tenaga yang banyak, yang lama. Kalau manisan itu sebenarnya lama juga, sampai 4-5 hari, cuma bisa nggak begitu memerlukan tenaga yang banyak, paling 3-4 orang bisa. Kalau dari pemasaran tadi itu pernah menjual ke mana aja tuh Bu? Entah UMKM kah atau kayak gimana? Iya, UMKM, kami UMKM ini yang di Pasar Plaza itu ada kan yang Happy Mart. Happy Mart sama itu Haji Enong pernah juga.
Tapi kalau ini online aja. Ada yang mau WA pesan itu aja dulu. Peran orang lain pemasaran selain WA dari ibu ya, itu PPL. Ibu PPL itu yang menghubungkan. Ibu PPL itu bahkan sering dari teman-teman ibu, dari dinas pertanian atau dinas lain, ibu yang menginfokan, Bu ada ini pesan berapa pieces gitu. Berarti alhamdulillah aja Iya. ada orang yang membantu. Bahkan Ibu PPL ini sangat mensupport kami, Ibu PPL Isni Supiah. Namun, mengelola kebun nanas ternyata tak semudah yang dibayangkan. Di balik kerja keras dan semangat warga, ada beberapa hambatan yang mengiringi langkah mereka. Mulai dari kondisi jalan yang sulit hingga kendala dalam pemasaran produk. Seringkali ekspektasi warga pun tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ya kalau suka dukanya itu istilahnya kan kita di sini yang namanya alam ya, kalau kurang bersahabat ya kebanjiran bisa itu. Setelah panennya itu bisa harganya anjlok juga bisa karena bermacam-macam akses yang kurang mendukung kan. Jadi harga anjlok bisa ke tangan tengkolak dulu, nggak bisa menjual langsung ke pasaran. Dan untuk yang lainnya sih banyak juga hama, tikus. Nah itu sangat mengganggu bagi kami. Itu. Berarti selain hama tikus, banjir juga ya lo Pak? Betul, kalau banjir itu artinya dia nggak mati sih, cuman artinya merusak kesuburan tuh, mengurangi kesuburan. Bahkan bisa terancam mati, kalau tenggelam mencapai 1 atau 2 bulan bisa mati juga. Kalau kendala sih banyak. Kami peralatan kan kami agak jauh dari Banjar ya. Kalau peralatan tuh seperti botol, kalau untuk sirup, seperti gula kan jauh dari toko kan, itu aja. Kayak kami itu sebenarnya pemasarannya ini yang terkendala, itu kami kan jauh dari Pak Kota. Lalu yang kedua akses jalan agak sulit. Kalau KWT ini kan minimalnya kan anggotanya tuh doubling ya, doubling sama petani. Jadi kalau mana orangnya agak tua-tua, sulit untuk itu supaya bisa online tunang. Ya kalau proses itu di kendala itu, nah kami itu untuk sirup sama minuman. Nah itu kalau sirup itu sebenarnya banyak penggemarnya, cuma kami tuh yang memberi itu bahan pengawet. Bahan pengawet itu belum dibilang nggak bisa. Kami pernah, cuma tahannya paling 20 hari, 30 hari itu aja kalau sirup. Kalau untuk minuman 1 minggu aja. Kalau ada yang pesan minuman untuk tanggal berapa, jadi misal tanggal 5, tanggal 4 kami bikin itu nggak berani terlalu lama. Itu bisa gembung. Gembung itu aja kendalanya kami itu. Sama kalau dodol itu cara pengemasannya. Kalau minuman sama itu sama sirup itu nggak bisa sesuaikan sama orang-orang yang bagus, yang tahan lama. Kami kan nggak berani pakai pengawet. Nah itu. Bertaruh pada alam dan pasar nyatanya bukan perkara mudah bagi warga Desa Jelapat II. Di satu sisi, petani berhadapan dengan banjir dan harga yang tak menentu. Di sisi lain, para perempuan penggerak di desa pun masih terbentur urusan teknis dan sulitnya akses pemasaran. Di tengah ketidakpastian inilah, sejumlah penduduk memilih untuk tak menggantungkan hidupnya hanya pada satu pintu saja. Kalau untuk sampingan selain bertani, ada berkebun, kebun sawit, dan juga pekerjaan ulun sebagai di desa sebagai ketua BPD, dan juga sebagai manajer bergiri pangan, dan juga
ada bisnis kecil-kecilan lah. Kalau bisa tahu bisnis kecil-kecilan itu apa, Pak? Untuk saat ini ulun mengirim beras untuk makanan gizi gratis untuk MBG untuk desa di daerah Banjar. Itu, Pak. Juga nih alasan utama pian ada kerjaan sampingan tuh kenapa, Pak? Terutama untuk kita mengharap di padi kemungkinan cukup, cuman kalau kita untuk lebih maju kayaknya kurang pas. Karena kalau kita mengharap dipanen, kebiasaan orang habis panen dijual kadalos habis duitnya dan sebagainya lah. Kalau boleh tahu juga nih, Pak, seberapa besar tuh perbedaannya antara bisi sampingan sama kadeda? Jauh bedanya. Kalau misalkan hasil panen misalnya 30%, 70%-nya di luar. Di tahun 2019 kalau tidak salah kemarin ada bantuan berupa bibit bibit nanas. Tetapi yang selama ini kan yang diperlukan masyarakat itu bukan bibitnya. Bibit itu dari modal itu kan cuma sekian persen saja. Yang modal utama itu adalah pembuatan tanggul. Nah, dan selama ini ketika kami mengajukan itu, kendala dari pemerintah daerah itu kan alasan klasiknya itu ya masalah anggaran. Nah, jadi itu yang selama ini yang sebenarnya yang kami harap. Kami mengharapkan hadir pemerintah itu di situnya. Kalau bibit itu kan ya tadi modalnya kan tidak terlalu besar. Nah, mereka bisa mengembangkan dari bibit yang ada dengan modal misal dari 100 pohon itu kan bisa menjadi 300 bahkan lebih dari anakan yang ada itu. Nah, jadi modal yang terbesar itu dan selama ini ya pemerintah untuk di situ belum bisa hadir. Nah, untuk pengadaan itu dan mudah-mudahan di tahun akan datang adalah ya tadilah seperti yang kami sampaikan di awal, kami mencoba mengedukasi masyarakat supaya jangan bergantung di sektor padi tadi. Dan kenapa kami mengharapkan masyarakat itu membudidayakan nanas tadi? Pertama dari hitungan matematikanya sudah jelas keuntungannya seperti apa, dan kita berharap itu bisa menjadi ikon desa kami, buah nanas tadi. Dan juga kami di sini mungkin di 2026 ini lewat anggaran dana desa, karena ada dana ketapang di sana melalui BUMDes, kami mencoba masuk di sana nantinya dari sektor mana yang mereka perlukan. Harapannya ya mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kami bisa menyediakan bibitnya dalam hal mungkin pinjaman, karena itu dana BUMDes tidak mungkin dihibahkan, dan pemerintah hadir dengan pembuatan tanggul-tanggulnya tadi. Di tengah keterbatasan yang ada, warga Jelapat 2 tetap berpegangan pada budidaya nanas. Meski hasilnya tak selalu sebanding dengan tenaga dan waktu yang dicurahkan. Komoditas ini masih tumbuh subur di lahan-lahan desa, tetapi kesejahteraan tak selalu ikut tumbuh bersamanya. Dari sinilah pertanyaan tentang masa depan pertanian dan nasib petani desa mulai muncul ke permukaan. Harapannya melalui budidaya nanas tadi, masyarakat kami ekonominya bisa meningkat, dan juga kami nanas tadi bisa menjadi ikon bukan hanya untuk desa Jelapat 2, bukan hanya Mekarsari, tapi juga bisa menjadi ikon Batola ke depannya. Ya, harapannya sih untuk semuanya ya berharap kalau memang dari secara pribadi itu kita mengharapkan kepada instansi pemerintahan. Kalau memang toh artinya bisa lebih melirik ke sini, kami itu sangat mengharapkan agar perkebunan nanas ini lebih dikembangkan kembali agar bisa lebih meluas untuk lahan perkebunannya. Ya, karena itu tadi, karena lahan perkebunan nanas ini bukan menjanjikan tapi sudah membuktikan hasilnya lebih menguntungkan daripada pertanian. Hanya itu tadi kendalanya, pembuatan bedengan itu yang menggunakan biaya yang lebih besar ketimbang pertanian. Jadi sekali lagi kalau kami bolehlah istilahnya mengharapkan ya semoga dengan adanya kegiatan ini kan artinya mereka dari instansi pemerintah bisa melihat terutama untuk memperbaiki akses jalan yang menjadi kendala bagi kami tadi, dan untuk memberikan bantuan bibit nanas atau bedengan untuk agar perkebunan di Jelapat 2 ini bisa
lebih meluas. Kalau harapan ini untuk KWT kami, mudah-mudahan ada yang membantu cara pemasaran. Pemasaran kami tuh dibilang tuh masih belum seperti orang-orang yang besar gitu kan lah. Untuk saat ini mungkin yang diharapkan oleh masyarakat adanya obat ikut campur oleh pemerintah. Misalnya ada pembuatan bedengan. Nah, itu yang perlu. Soalnya untuk saat ini bedengan tanaman nanas nih semakin mengecil. Semoga pemerintah tetap membantu lah untuk yang bedengan supaya perkebunan nanas itu tidak hilang. Realitas yang dihadapi warga Jelapat II bukanlah kisah yang berdiri sendiri. Banyak desa agraris dihadapkan pada situasi serupa. Potensi alam yang besar, kerja keras yang terus berlangsung, namun hasilnya kerap berhenti di tengah jalan. Guna memahami kondisi ini lebih jauh, diperlukan sudut pandang yang melihat persoalan bukan hanya dari angka dan produksi, tetapi juga dari struktur sosial yang membentuk kehidupan petani desa. Nah, terkadang kita dengan mudahnya menyalahkan masyarakatnya karena mereka kadang-kadang kita anggap kurang bisa mengelola potensi yang dimiliki. Tapi sebenarnya penilaiannya nggak sesederhana itu. Nah, kita bisa menggunakan satu konsep gitu ya, satu konsep bahwa suatu usaha ekonomi itu termasuk di sektor pertanian ini itu bisa kita lihat pada 3 aspek gitu kan. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Apa yang kita maksud dengan input? Input itu adalah segala kebutuhan yang diperlukan atau segala hal yang harus dipenuhi dalam mengusahakan satu kegiatan ekonomi atau satu usaha ekonomi. Misalnya kalau di sektor pertanian, komoditi apapun, itu tentu saja ada input-input yang harus terpenuhi. Pertama, yang paling lazim, yang paling dasar itu terkait dengan aspek permodalan gitu kan. Permodalan yang mencakup berbagai kebutuhan, baik itu pengadaan bibit dan lain sebagainya. Namun kemudian untuk mengusahakan komoditi tersebut, masyarakatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan, kebutuhan pada aspek permodalannya. Nah, itu menjadi satu penghambat yang pertama. Yang kedua pada tataran proses gitu kan. Nah, masyarakat kita itu biasanya menghadapi kesulitan terkait dengan kapasitas gitu kan. Karena mengusahakan komoditi tertentu itu memerlukan kapasitas tertentu. Tidak sesederhana kita mengatakan bahwa mereka adalah petani, mereka bercocok tanam secara turun-temurun, sudah menjadi tradisi mereka, lalu kemudian kita akan mengatakan bahwa berarti mereka bisa bercocok tanam untuk berbagai komoditi yang lain. Lalu yang ketiga pada aspek output, gitu kan? Nah, output ini bisa kita katakan lumayan kompleks, gitu kan? Lumayan kompleks. Biasanya petani kita mampu menghasilkan hasil produksi terhadap komoditi tertentu yang cukup besar, cukup signifikan. Tapi kemudian mereka menghadapi kesulitan dalam hal pemasaran. Belum lagi ketika kita bicara soal dinamika pasar. Nah, dinamika pasar. Terkadang nilai ekonomi suatu produk itu tinggi pada waktu-waktu tertentu atau ketika dia langka gitu kan. Tapi ketika komoditi tersebut produksinya tinggi, besar, maka biasanya nilai produknya itu turun. Itu berlaku pada setiap komoditi sebenarnya kan. Jadi ketika kita melihat persoalan stagnasi ekonomi yang dihadapi oleh petani, maka kita harus melihat pada 3 aspek tersebut, input, proses, dan output. Nah, pada akhirnya kompleksitas tersebut itu menggiring petani kita untuk kembali ke tradisi bercocok tanam yang mereka lakukan sebelumnya. Karena itu yang dianggap paling aman, minim resiko, dan juga bisa membuat mereka survival untuk hidup atau kembali ke prinsip livelihood. Ya udah, yang penting bisa hidup aja gitu kan. Pada dasarnya tidak ada satupun masyarakat yang tidak ingin meraih, yang tidak ingin maju. Semua masyarakat itu pengen maju, ya kan? Cuma mereka perlu kepastian gitu kan? Perlu kepastian bahwa apa yang mereka lakukan ini bisa benar-benar membuat mereka maju. Nah, secara konseptual disinilah diperlukan
pemberdayaan masyarakat. Lalu kemudian dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dia harus mencakup 3 aspek. Yang pertama ada lingkup enabling, empowering, dan protecting. Maka rekomendasi akademisnya di sini adalah lakukan analisis konkret, komprehensif, dan holistik terhadap persoalan yang mereka hadapi, lalu selesaikan dengan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang sejati dan ideal, gitu kan? Ketangguhan warga Cilapat II membuktikan bahwa nanas masih memiliki arti penting bagi desa ini. Meski kenyataannya, jalan menuju kesejahteraan belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Di setiap jengkal lahan, harapan itu masih ditanam dan dirawat, seiring langkah warga yang terus berusaha bertahan. Barangkali, pertanyaannya kini bukan lagi seberapa besar potensi nanas yang dimiliki Cilapat II, melainkan sejauh mana potensi itu benar-benar bisa menjadi tumpuan hidup warganya. Apakah nanas akan selamanya berhenti sebagai identitas daerah? Atau kelak tumbuh menjadi masa depan yang benar-benar bisa mereka genggam?